Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Yang terhormat Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD selaku tim asesor dari BAN SM. Yang kami hormati Ibu Jumiati SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ngembong dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngembong. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, serta memberikan kita nikmat sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan visitasi akreditasi yang berjalan selama 2 hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya acara penutupan visitasi akreditasi. Acara yang pertama, sambutan-sambutan, dilanjutkan oleh refleksi visitasi akreditasi, dan acara akan ditutup oleh doa. Memasuki acara yang pertama adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Ngembong. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Jumiati SPD SD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Yang terhormat Bunda Dr. Diah Ayundawati MPD selaku asesor akreditasi dari BAN SM Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngembong. Syukur alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, kita telah menyelesaikan serangkaian kegiatan visitasi akreditasi di SDN 2 Ngembong dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Ibu asesor yang kami hormati, pertama kami mengucapkan beribu terima kasih, bahkan tidak bisa saya ukur atas pembinaan yang dilakukan kepada kami di SDN 2 Ngembong selama 2 hari ini. Saya mengakui dari serangkaian kegiatan visitasi kemarin sampai dengan hari ini ditemukan berbagai macam kekurangan ataupun kelemahan kami, dan itu pun sudah diberikan solusi pembinaan kepada kami, dan insya Allah apa yang diberikan oleh bunda-bunda akan kami laksanakan, akan kami terapkan di lembaga kami yang akhirnya menjadikan lembaga kami menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, terutama adalah kinerja kami di tahun-tahun yang akan datang. Dan terima kasih pula atas kerawuan panjenengan walaupun dalam situasi daring bertatap muka tapi tak bisa berjabat tangan.
ketemu tapi lewat udara yang insya Allah tidak akan memutuskan silaturahmi kami kepada bunda-bunda, nggih. Insya Allah akan kami jalin silaturahim ini, dan barangkali di kemudian hari kami menemukan sesuatu yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti mengenai hal-hal yang mengenai dengan dengan kegiatan kinerja kami, maka sudilah bunda-bunda untuk menerima kami, untuk sharing, untuk bertanya dan mencarikan solusinya. Begitu Bunda nggih. Sangat kami harapkan saran kritik dari panjenengan berdua. Selanjutnya kami mohon maaf apabila selama 2 hari ini di antara kami kurang sopan dalam bentuk bicara, bertutur kata maupun bertingkah laku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, saya mengucapkan semoga kita semua termasuk bunda-bunda diberikan kesehatan bersama keluarga, dikabulkan apa yang diinginkan, dicita-citakan anak-anak kami, dan disegerakan apa yang menjadi keinginan kita semua. Amin. Selanjutnya, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan sambutan yang kedua oleh tim asesor dari Ban SM Jawa Timur kepada Bunda yang mewakili. Kami persilakan. Oke, Bunda Diah duluan, monggo. Boleh lihat saya, monggo, nanti saya nambahi. Oh, okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diah Ayunda selaku mitra saya di tim 5 ini, yang terhormat Ibu Jumiati SPD selaku Kepala Sekolah di SDN Gebong 2, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang hebat ya di SDN Gebong 2 Babat Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini wajahnya sudah wajah-wajah yang enggak tegang lagi, yang sudah wajah-wajah fresh lagi, beda dengan hari kemarin rasanya itu gimana gitu, enggak. Alhamdulillah sekarang ketok sumringah sudah ya. Itu senyumnya Pak Sun itu sudah sumringah. Sudah plong itu. Ready nggih. Nah, itu rasanya koyo ambekan gede gitu ya. Ya, jadi memang itulah ya, setelah 2 hari ini kita sudah berjibaku ya dengan Putri ASP. Sebenarnya memang sesuai di awal kami sampaikan bahwa memang bersusah payah itu memang perlu. Untuk menjadi kebaikan itu memang harus ngoyo. Ya, nggak ada kok kebaikan itu yang mudah. Kalau kita ingin lebih baik, pasti kita berusahanya itu maksimal. Itu sudah hal yang biasa. Kalau ingin lebih baik lagi, ya harus ngoyo lebih baik, lebih banyak lagi. Sehingga dari 2 hari ini, mudah-mudahan apa yang kita temukan kemarin, kita sarankan, itu bisa dilaksanakan, khususnya untuk SDN Gebong 2. Nah, dari beberapa putri yang kami gali melalui dokumen yang sudah diunggah, melalui observasi, melalui wawancara, ada beberapa catatan mungkin yang perlu ya ditindaklanjuti oleh teman-teman. Sebelum ke situ, satu hal lagi, bahwa akreditasi sekarang yang IASP 2020 sangat berbeda dengan akreditasi yang dahulu. Nilainya juga berbeda. Untuk mencapai A itu sangat berat ya, di atas 90 baru A. Dan akreditasi sekarang itu dikunci oleh sistem. Ada 2 option, satu adalah IPR, yang kedua adalah nilai butir.
Nah, untuk IPR itu kan data itu sudah fix. Karena data itu yang panjenengan isi di Dapodik, kemudian kemarin kita klarifikasi dalam bentuk IPR. Dan IPR itu bobotnya adalah 15%. Nah, yang 85% adalah dari IASP-nya sebanyak 35 option. Sehingga memang sangat berbeda. Yang dinilai pun sangat berbeda. Kalau yang dulu kita itu harus buka IRPP one by one, kita buka buku-buku, kita buka catatan keuangan. Memang kita kemarin juga membuka lewat DU yang panjenengan buka. Tetapi yang banyak kita klarifikasi performanya. Nah, apakah RPP itu hanya sekedar RPP atau RPP itu benar-benar diterapkan? Bagaimana manajerialnya? Apakah hanya sekedar dokumen? Apakah benar-benar diterapkan? Bagaimana teknik mengajar guru? Bagaimana melakukan kolaborasi, meningkatkan kolaborasi? Bagaimana meningkatkan kreativitas anak? Itu yang kita lihat di sini. Itu bedanya akreditasi sekarang dengan yang dahulu. Sehingga ini mohon dimengerti dulu terkait dengan ini karena beda antara dulu dengan sekarang. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk SDN Gembong 2 itu yang untuk komponen 1 yaitu komponen mutu lulusan itu terkait dengan mutu lulusan terkait dengan keterampilan berkomunikasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai abad 21. Walaupun Gembong itu di desa, ya, bukan berarti tidak bisa menunjukkan atau menghasilkan mutu lulusan sesuai dengan karakteristik abad 21. Monggo digunakan kearifan lokalnya apa di sana. Sehingga anak-anak itu mampu berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif sesuai tuntutan abad 21. Di desa sama di kota abad 21 itu sama. Tuntutannya sama. Hanya mungkin fasilitas sarana yang tersedia itu sedikit berbeda. Monggo kearifan lokal dari Bapak Ibu bagaimana bisa menentukan atau menciptakan mutu lulusan yang mampu di bidang ini. Apa yang harus disiapkan kemarin kita sudah banyak berdiskusi. Bisa menggunakan alam sekitar, bisa menggunakan teknologi yang memadai, ya. Banyak melatih karena biasanya anak desa itu identik dengan pemalu, ya, identik dengan takut mengemukakan pendapat, ya. Nah, ini yang kita harus hilangkan. Bagaimana membuat anak desa itu berani, pinter, smart, kreatif, inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21. Untuk yang komponen 2 yang perlu ditekankan lagi adalah terkait dengan proses yang siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan dan guru melakukan pembiasaan literasi membaca menulis serta sarana prasarana yang tersedia. Nah, bagaimana nanti SDN Gembong ini bisa menciptakan budaya suka membaca dan suka menulis. Manfaatkan sumber daya secara optimal, mulai dari pojok baca yang ada. Bagaimana pojok baca itu dioptimalkan? Dibuat suatu program, tidak hanya sebagai pajangan. Dibuat program literasi yang terstruktur. Programnya apa, tujuannya apa. Sehingga jelas nanti arahnya kemana, hasilnya seperti apa. Dan sarana prasarana yang masih kurang, segera diupayakan dengan mengoptimalkan link-link dengan masyarakat atau dengan pejabat atau dengan tokoh masyarakat sehingga hak anak untuk mendapatkan sarana prasarana yang memadai itu segera terwujud. Sedangkan komponen 3 untuk mutu guru, di sini agar guru itu semakin meningkatkan kinerjanya tadi yang dimodelkan kan Pak Sun sama Pak Freddy. Ya, agar semuanya nanti guru semakin meningkat kinerjanya, salah satu yang utama
guru itu harus bisa melihat apa kekurangannya. Nah, untuk melihat apa kekurangannya, monggo dibudayakan kebiasaan refleksi diri. Refleksi diri yang dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan oleh siswa, dan dilakukan oleh teman sejawat, serta dilakukan oleh kepala sekolah. Dan upayakan refleksi diri ini dioptimalkan untuk mengetahui apa kekurangan kita masing-masing dan berusaha untuk meningkatkan kinerja kita dengan memperbaiki semua kekurangan yang dilihat oleh orang lain. Karena biasanya itu kita manusia itu tidak bisa melihat kekurangan kita sendiri. Yang bisa melihat adalah orang lain, termasuk anak-anak. Biasakan Bapak Ibu memberikan di akhir semester mungkin, silakan anak-anak menilai, artinya menggambarkan Bu Guru, Pak Guru saat ini itu seperti apa dan kurangnya apa. Nah, itu perlu ditanyakan seperti itu. Nah, mungkin untuk memudahkan bisa pakai checklist ya, sehingga anak tinggal menjawab ya tidak, atau karena untuk suruh menulis mengarang mungkin butuh waktu yang cukup lama dan butuh pemikiran yang cukup tinggi. Sehingga monggo dioptimalkan untuk kegiatan refleksi dirinya. Dan untuk yang komponen 4 pada prinsipnya Ujung sudah luar biasa. Kemampuannya dalam manajerial sudah cukup baik. Beberapa hal mungkin yang perlu diperkuat lagi adalah terkait dengan manajerial dalam pengembangan kegiatan program sekolah untuk mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kembali bahwa sekolah itu bisa maju kalau goalnya itu patokannya adalah visi misi. Monggo ditelaah lagi visi misinya masih relevan atau tidak. Kalau tidak ya segera dievaluasi. Kalau sudah, monggo apa yang dilakukan untuk mencapai visi misi itu. Dan kalau bisa visi misi itu juga dikaitkan, disesuaikan dengan tuntutan pembelajaran saat ini. Apa yang diharapkan pembelajaran saat ini oleh masyarakat, oleh pemerintah. Jadi visi misi itu makanya pada saat melakukan telaah visi misi, upayakan yang dihadirkan itu tidak hanya guru sama wali murid, tetapi juga user, masyarakat. Maunya masyarakat itu lulusan dari SDN Gembong itu yang seperti apa? Lulusan ini masyarakat ini bisa masyarakat sekitar, bisa sekolah yang biasa diikuti atau anak-anak bisa melanjutkan ke sana. Diundang itu kepala sekolahnya MTS, SMP atau pondok pesantren yang dimaui lulusannya seperti apa. Sehingga tahu bahwa sebenarnya yang diharapkan ada lulusan seperti ini. Nah, lulusan seperti ini nanti akan di breakdown menjadi misi. Misi di breakdown menjadi kegiatan. Dan memang idealnya visi misi itu selalu ditinjau, dievaluasi, dipantau sampai di mana pencapaiannya. Sehingga semua itu goalnya adalah visi misi sekolah. Selain itu juga pengelolaan terhadap guru dan tendik ya. Walaupun di SD kan memang semuanya serba terbatas, tidak ada tata usaha secara khusus, tidak ada BK secara khusus, tapi memang perlu pengelolaan. Nah, kalau memang ada tugas lengkap, bukti-bukti fisik, SK, dan sebagainya memang harus dipikirkan. Guru juga punya hak reward. Jadi sekali waktu monggo dilakukan reward untuk guru yang berprestasi. Karena reward itu membuat orang termotivasi untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya punishment saat guru melakukan, tapi reward itu juga perlu. Reward tergantung apa yang dimaui atau apa yang dimampui oleh sekolah. Reward kan nggak harus hadiah apa, tapi bisa dikirim pelatihan, bisa diajak healing. Wah, ini pasti senang kalau diajak healing setelah akreditasi ya. Jadi monggo juga perlu dilakukan itu. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana ya, mungkin itu memang hal yang mutlak. Monggo kalau memang kelasnya kurang, monggo bagaimana solusinya sehingga satu sama lain tidak mengganggu. Kemudian BK ya, walaupun tidak ada guru BK khusus, monggo dikelola dengan baik, dicatat dengan baik.
karena hak anak itu mendapatkan layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling anak itu ada 4 terkait dengan akademisnya. Mungkin ada anak yang terlambat membaca, mungkin ada anak yang gangguan ya saat pembelajaran, dia tidak bisa menerima dengan baik, perlu dibimbing. Bimbingan sosialnya, mungkin ada anak yang tidak bisa nyampul dengan temannya, mungkin ada anak yang pemarah, ya, mungkin ada anak yang suka bertengkar, bimbingan sosial. Ada juga bimbingan apalagi pendidikan lanjut. Jadi jangan lupa menjelang kelas 6 ada motivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya, dan itu perlu dilakukan oleh guru BK, sehingga BK itu sebenarnya layanannya itu ada 2, ada individual, ada klasikal. Nah, ini perlu diprogramkan. Kalau klasikal itu sudah disetting di awal semester. Mungkin minggu ini masuk di kelas ini materinya apa. Minggu ini masuk di kelas ini materinya apa, dan seterusnya. Kalau individual adalah kasuistik. Kemudian untuk komponen 4 ya, penjaminan mutu. Sekolah yang baik itu kalau ada evaluasi baik internal maupun secara eksternal. Jadi di DU sudah diunggah juga raport mutu. Nah, di raport mutu itu sebenarnya sudah tampak apa-apa yang belum, apa-apa yang sudah. Nah, ini perlu ditinjau dan dievaluasi, kemudian rapat dengan Dewan Guru. Nah, ini keadaannya kita seperti ini. Mungkin ada masukan, dilakukan brainstorming, guru, pengawas, tokoh masyarakat, komite, apa yang kita lakukan untuk menindaklanjuti dari mutu sekolah yang di rapotnya itu sudah terbaca sebenarnya. Sehingga kalau kita melakukan penjaminan mutu secara berkesinambungan, saya yakin maka goal dari tujuan dari visi misi SDN Gembong ini akan dicapai dengan baik. Mungkin itu ya dari refleksi selama 2 hari ini. Mudah-mudahan ya kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi lebih baik ya SDN Gembong 2, dan tidak membuat guru dan Bu Jum itu putus asa. Oh, ternyata begini ya, ternyata kok masih banyak yang harus, jangan sampai. Jadi kita tetap harus bertekad bersama kita bisa. Kalau Bu Jum sendiri berat, bersama kita bisa untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu sering-sering diadakan diskusi, brainstorming dengan Dewan Guru untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di sekolah. Dan selama 2 hari ini mungkin saya ada salah kata, baik sengaja atau enggak ya, termasuk nanti Bu Dia juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya lihat pemandangan sekolah yang sawah itu saya udah bayangkan duduk di pinggir itu sambil makan rujak ya Bu Dia ya. Lir-lir. Enak sama liar-liar ya. Tapi memang tugasnya kita adalah daring, sehingga kita tetap patuh pada tugas. Tetapi ternyata walaupun daring kita sudah banyak melihat banyak di sana. Banyak melihat lingkungan, banyak melihat sekolah, fasilitas, bahkan pembelajaran ya. Mungkin itu saja. Kalau dalam hari-hari berikutnya mungkin masih ada beberapa dokumen yang saya minta, mohon Bu Jum dan Pak Sun biasanya yang sering ngirim, jangan bosan-bosannya ya Pak Sun, karena memang itu yang kami harus lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit minta waktu ya, sedikit Ya, saja. Tadi untuk evaluasi daripada pelaksanaan ini sudah dijabarkan panjang lebar oleh Bunda Laili. Saya menambahkan saja, memang SDN 2 Gembong ini mungkin untuk sarpras terbatas ya, terbatas, namun pesan saya manfaatkanlah apa yang ada itu. Jadi kalau kita itu mau maju, kita jangan melihat kekurangan kita,
Ya, jangan melihat kekurangan kita, tapi kita melihat apa yang kita punya, aset kita. Jadi aset kita tuh apa? Saya sebenarnya mungkin mungkin apa lokasinya yang luas, kemudian udaranya bagus, sosialnya juga bagus, iklim yang ada tercipta di lingkungan sekolah itu juga bagus. Ya, ini kita manfaatkan. Jadi kita jangan melihat kekurangan. Kalau kita tuh ketika evaluasi kita hanya melihat kekurangan-kekurangan saja, kita nanti akhirnya hanya tambal sulam. Ya, hanya menambal hal-hal yang kurang-kurang saja. Tetapi kita harus memikirkan juga masih relevan enggak gitu ya. Kekurangan kita itu kalau kita tutup sekarang itu masih relevan enggak, masih perlu atau tidak. Itu harus kita pikirkan. Jadi teman-teman yang ada di SDN 2 Gembong ini coba nanti diinventarisasi aset kita, aset secara fisik, non fisik. Jadi gurunya bagaimana, kepala sekolahnya, gurunya, sarprasnya, kemudian sosialnya. Itu apa yang menjadi kelebihan dari SDN 2 Gembong ini. Dari kelebihan itu apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi sekali lagi jangan menoleh, jangan melihat hanya dari kekurangan. Tapi yang kita lihat adalah aset atau harta yang kita miliki baik fisik maupun non fisik. Jadi silakan maju terus ya. Kalau saya melihat potensi-potensi dari teman-teman yang masuk muda-muda ini luar biasa. Ya, luar biasa. Pucung harus bangga dengan teman-teman yang punya semangat tinggi seperti ini. Walaupun siswanya sedikit itu tidak masalah, yang penting ini mutunya. Ya, mutunya. Jadi siswa yang sedikit itu pengelolaannya lebih mudah daripada yang banyak. Walaupun di desa ya, saya pun sebenarnya ya wong desa, saya juga sama. Ya walaupun di desa kita tidak kalah dengan mereka-mereka yang ada di kota, terutama dalam hal karakter. Kalau saya melihat karakternya di sini masih jauh lebih bagus daripada yang ada di kota. Jadi ini menjadi aset juga. Kemudian saya pemanfaatan IT ya, mungkin yang perlu ditingkatkan di sini. Kemudian saya titip ya, kemarin itu saya mendengar bahwa ada tata tertib atau mungkin ada aturan kalau anak-anak yang terlambat itu ada pengurangan nilai ya, yang melanggar aturan kemarin ya, ada pengurangan nilai. Mohon ini jangan dilakukan, Bu Jun. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Nah, nanti di kurikulum Merdeka yang namanya hukuman, punishment itu tidak ada. Ya, reward, apakah punishment dan reward ini masih diperlukan? Nanti panjenengan akan mendapatkan materi itu. Karena selama ini yang banyak ya bukan semua. Kita memberikan punishment atau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan. Ya, contoh yang banyak itu ketika anak terlambat maka disuruh untuk dijemur misalnya di hormat yang bendera. Kemudian yang tidak mengerjakan PR misalnya harus membersihkan kamar mandi atau WC. Ini relevansinya nggak ada ini. Salahnya adalah tidak mengerjakan tugas, kenapa harus membersihkan itu? Kesalahan itu sesuai hukuman ya atau punishment yang selama ini itu ada, sesuaikan dengan kesalahan yang mereka buat. Nah, dari situlah sehingga muncul punishment ini ternyata juga tidak bagus untuk psikologis anak. Reward pun juga begitu. Ya, reward harus bisa menempatkan diri, reward itu harus bagaimana. Nah, itu jadi tolong mungkin hal seperti ini menjadi perhatian kita semua, karena kalau di dalam kurikulum Merdeka itu adalah guru itu adalah menghamba kepada siswa. Ya, jadi guru itu menghamba kepada siswa, bukan sebagai pembantunya siswa, tetapi kita melayani siswa. Jadi melayani siswa itu maksudnya kita memenuhi kebutuhan siswa, karena siswa itu bermacam-macam karakteristiknya. Dari bermacam-macam itulah mari kita untuk melayani siswa sesuai dengan kebutuhan. Ya itu nanti kalau penjenengan masuk ke kurikulum Merdeka, di sana adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara yang mungkin teman-teman masih ingat ya, apa filosofinya jadi Ki Hajar Dewantara itu? Yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangurkaca
Tutwuri Handayani. Nah, itu yang nanti ada di kurikulum Merdeka itu dasarnya adalah filosofi dari KHD ini. Nah, jadi nanti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Nah, kemarin sudah saya singgung yaitu dengan segitiga restitusi misalnya. Bagaimana jadi anak itu supaya dia juga berpikir kritis. Jadi kalau ada suatu masalah jangan langsung memberikan solusinya kamu pilih ini atau ini enggak, tapi anak akan berpikir sendiri. Tentang hukuman nanti yang ada itu adalah kesepakatan kelas. Jadi kelas itu membuat suatu kesepakatan aturan sendiri. Mereka akan membuat sendiri yang dipandu oleh guru. Nah, ketika dia melanggar itu dia akan kembali berpikir aturan yang membuat saya. Berarti kalau saya melanggar apa konsekuensinya? Gitu ya. Jadi nanti anak itu yang diambil itu adalah kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Kalau sudah masuk pada kesadaran diri, maka dia akan menjadi suatu kebudayaan nantinya. Ya, mungkin itu saya juga seperti Bunda Laili tadi selama 2 hari membersamai teman-teman ya yang sekarang sudah menjadi sahabat saya, saudara saya. Ya, kalau dalam saya berkata, lisan saya, tingkah laku saya, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya yang terus mengejar seperti itu membuat penjenengan itu ilfil atau mungkin begini gitu ya. Saya mohon maaf sekali. Tentunya semua itu adalah untuk kebaikan teman-teman yang ada di SDN 2 Gembong. Nanti silaturahmi ini mudah-mudahan tetap kita jaga ya sampai kapanpun. Nah, seperti permintaan atau harapan dari Bu Jum tadi, kalau penjenengan mau konsultasi dengan saya atau dengan Bunda Laili silahkan ya. Apapun itu kalau penjenengan pertanyakan kepada saya tentang kalau masih K13 monggo, kurikulum Merdeka monggo, tentang yang lain-lain silahkan ya. Saya siap membantu untuk kemajuan SDN 2 Gembong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya secara pribadi maupun berdua dengan Bunda Laili kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Diah dan Bunda Laili atas sarannya. Semoga SDN 2 Gembong kedepannya menjadi SD yang lebih baik lagi. Amin. Dilanjutkan acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Mungkin sebelum Mbak Ilma, sebelum ditutup, mungkin saya ingin satu saja teman guru untuk memberikan refleksinya atau pesan-pesan lah gitu ya. Dengan pelaksanaan visitasi kita 2 hari ini. Ini menjadi refleksi bagi kami. Salah satu saja silakan ditunjuk. Bu Jum siapa Bu Jum? Kita perlu masukan kan Bunda ya? Ya. Jadi teman-teman kita perlu sekali masukan itu. Moga Bu Jum ditunjuk salah satu, Bu Jum langsung aja. Bunda, siap. Siti. Ya, Siti Aisyah. Oh, Bu Siti Aisyah. Ya, monggo Bu Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kepada yang terhormat Ibu Laili Rahmawati SPP MMA dan yang terhormat Ibu Diah Ayunda MPD selaku asesor dari BAN SM Jakarta Jawa Timur. Ibu Bunda, saya di sini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin selama 2 hari ini kita bertemu melalui udara, tapi itu tidak membuat kita jauh atau tidak
menyambung tali silaturahmi kita. Di sini saya hanya mungkin sedikit Bunda, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan pembinaan yang Bunda lakukan selama 2 hari ini. Dan mungkin selama 2 hari ini kami ada banyak sekali kekurangan atau kelemahan, tolong dimaklumi Bunda nggih. Sama-sama. Kami akan berusaha ke depannya untuk lebih baik lagi. Insya Allah Bunda. Untuk lebih meningkatkan kinerja kami agar ke depannya SDN 2 Gembong ini jauh lebih baik lagi. Mungkin Bentar, Bu. Kesannya terhadap kami ya, kami gimana? untuk kesan kami kepada Bunda, saya kira Bunda sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Bunda begitu ramah dan sabar menghadapi kami semua. Mungkin Nane jadi Budi ya. apa yang Bunda sampaikan itu tidak seperti kemarin sebelum pelaksanaan akreditasi itu, kami semua membayangkan bagaimana ya nanti sampai hari pertama itu kami semua masih tegang. Sampai enggak tahu apa yang dipikirkan Bunda. Sampai nggak bisa tidur Bunda. Hari kedua ini kami semua sudah mulai fresh gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Bunda begitu sulit saya ungkapkan. Dengan kata-kata mungkin Bunda nggih. Aduh, berarti ucapannya pakai apa loh? Saking senengnya wes plong iku. Ya. Cuma itu terima kasih sebesar-besarnya Bunda nggih atas dukungannya. Dan saya berharap kami silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini. Mungkin suatu saat kami butuh bimbingan atau sharing, apakah bisa menghubungi panjenengan? Sudah mungkin itu Bunda yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ini. Acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Sebelum acara visitasi akreditasi ini ditutup, saya selaku moderator beserta teman-teman semua dari SDN 2 Gembong mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati bunda-bunda sekalian. Saya sebagai moderator mohon pamit dan acara akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muhlisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bunda Laili dan Bunda Dina, juga Bu Jum selaku Kepala Sekolah. Alhamdulillah acara akreditasi sudah kita lalui. Semoga
apa yang kita lakukan ini membawa manfaat besar, khususnya bagi SD Negeri 2 Gembong dan umumnya untuk masyarakat di Samberu. Monggo acara pada siang hari ini kita tutup dengan barokah doa agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Bibarakati suratul Fatihah, wa bisyafaati suratul Fatihah, wa bikulli niyatin salihah, Syekhulillah, laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufi amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Rahman 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alil haqqatil miqdaril adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama Pak Sun, tolong juga difoto ya. Nggih, Ju. Screenshot. Yes, Monggo, action. Action senyumnya. Yang termanisnya. Itu Pak Redi. Kan sudah ready. Yang di laptop. Iya, mana Pak Teddy? Cukup. Saya kira cukup. Oh, Teman-teman sehat selalu. Mudah-mudahan Ya, Bunda, doa yang sama buat Bunda berdua. Oh iya, satu lagi Bu Jum, nanti setelah kami upload di Sispena, sekolah punya PR mengisi kartu kendali. Mungkin Pak Sun ya, kartu kendali nanti dibuka di Sispena, itu isinya sekolah menilai kami. Monggo ditulis, ya harapannya yang ditulis yang baik-baik ya, harapannya. Baik-baik. Benar saja. Baik kok Bunda. Oh iya. ya, bisa tidur nyenyak semua Nah, ya. silakan istirahat. Kami akan melanjutkan. Nah, jadi saya sama Bu Dia itu juga ngelembur kayak Bapak Ibu. Jadi ini sampai malam, sampai tengah malam kami harus input. Jadi doakan kami selalu sehat dalam menunaikan tugas ini. Masih satu sekolah lagi yang kami harus menunaikan. Matur nuwun semuanya, sampai ketemu. Waalaikumsalam. Ini saya tak diskusi dulu dengan Bu Laili. Teman-teman mohon bisa keluar dulu nggih. Monggo lift semua nggih. Kemarin itu yang pegang kendali yang dari Doang Gembong ketika dimatikan mati semua. Sekarang monggo lift. Monggo keluar semua nggih Bapak Ibu.